tips untuk resign nih, agar maksudnya biar aman, terus setelah itu gimana itu tindakan setelahnya tuh gimana Mas? Setelah resign, sama tips untuk resign. Pasti banyak yang galau nih. Gimana cara resign? Gimana cara resign dari sisi perencana keuangan ya? Kalau dari sisi perencana keuangan, pertama adalah dana daruratnya harus cukup ya. Kalau teman-teman masih single, at least 6 kali. Kenapa? At least dalam 6 kali kalian membangun bisnis, ini udah harus ada aman. Ketika kalian langsung fokus ke bisnis pun, harus ada operasional cost buat kalian sendiri berapa. Hitung ya. Itu 6 kali. Kalau kalian sudah memiliki keluarga, belum memiliki anak gitu ya, at least tanggungan atau tanggungan orang tua sendiri, bukan pasangan, itu 9 kali. Kalau kalian sudah memiliki anak, itu 12 kali dari biaya hidup. Itu yang pertama. Kedua, punya asuransi dan dijamin asuransi ini kalian bisa bayar dalam 1 tahun ke depan. Oke? Karena nggak ada yang guarantee bahwasanya kalian akan selalu sehat dalam 12 bulan ke depan. Oke? Yang ketiga, itu ketika kalian mau resign, lihat lagi opportunity-nya di kantor saat ini itu sebenarnya ke depannya seperti apa. Nggak pernah ada yang tahu. Ya kan? Politik di kantor segala macam juga men-treat kalian seperti apa. Tapi kalian kalau mau menjadi seorang pengusaha ya harus lihat dulu dong. Sebenarnya ini perusahaan ini seberapa sih growth-nya ke depan? Kira-kira kalau kalian tetap menjadi karyawan di situ, apa sih yang akan kalian dapat? Ya, karena nggak semua orang itu wajib jadi pengusaha loh. Ya, kita semua berusaha di jalannya masing-masing, tapi bukan berarti cuman lewat menjadi seorang pengusaha kalian bisa kaya raya, enggak juga. Ya, ada yang saya lihat juga, saya melihat potensi orang ini bagus gitu kan. Dalam 2-3 tahun ke depan ya benar profesi dia itu melejit gitu. Karena dari latar belakang pendidikan dia, dari wawasan dia yang luas segala macam. Sebagai karyawan dia dihargai sangat-sangat mahal. Gitu. Ada nggak sih Ki usia di bawah 30 tahun gajinya 100 juta, 200 juta? Ada teman-teman. Ya, kalau saya mau bocorin mungkin kalau yang nyari pasangan ya, silakan cari di sektor teknologi. Itu luar biasa gajinya. Iya, karena sekarang itu yang masih lagi. Iya, itu gajinya luar biasa. Jadi kayak kalau dia resign untuk memulai bisnis, make sure bisnisnya itu memang lebih besar dibandingkan apa yang dia sedang perjuangkan sekarang. Mungkin itu kayu. Oke. Kan banyak Mas yang udah pegawai tetap nih, sayang banget lepas pegawai tetap. Nah, gini, memang ini sayang, saya juga akuin. Sayang banget kalau teman-teman sebagai pegawai tetap harus mengorbankan ini, karena karyawan itu kan penghasilan tetap, oke? Tapi kalau pebisnis itu tetap berpenghasilan, bedanya itu. Nah, cuman memang dalam sebagai seorang pebisnis, ups and down, bener dong. Kadang mungkin bulan ini bisa omsetnya 2-3 kali lipat, bulan depan palingan ya minus bahkan gitu, seringkali kayak gitu juga mungkin ada. Ya kan? That's why jangan sampai bisnis belum mature kalian udah cabut. Maturein bisnisnya dulu. Lihat dalam 1 tahun operation itu seperti apa. Analisa dulu. Ya kan? Oke, kalau misalnya saya resign, kira-kira perkembangan dari sisi bisnis itu bisa sebesar apa? Kalau ternyata dengan meng-hire orang aja itu sudah bisa meng-cover semuanya, ya udah, hire aja, split the bills, ya kan? Udah bagi hasil aja. Ya kan? Jadi jangan terburu-buru lah menurut saya. Sabar, bukan berarti semuanya harus lewat satu jalan yang pasti, which is harus jadi pengusaha. Enggak juga, ya, bersabar. Coba benar-benar ditelaah lagi. Ya tadi saya bilang juga, ini kan maraton, bukan sprint, sabar. Karena dari sisi investor juga yang saya pelajarin, hancurnya seorang investor, hancurnya seorang pebisnis itu bukan karena greed sebetulnya. Bukan karena ketamakannya mereka, tapi lebih ke jealousnya. Ya kan? Banyak orang karena jealous, mereka pinginnya cepat-cepat cabut dari kantornya. Banyak orang karena jealous, dia jadinya tutup mata gitu kan. Apa hal yang logis itu tidak akan masuk. Nah, jadi menurut saya, kalau greed itu masih bisa ditahan mungkin. Ya kan, tinggal bayar orang keuangan, tahan uangnya, jangan sampai saya yang pegang, kelar. Tapi kalau misalnya jealous itu agak susah. Jadi ya, ini maraton, bukan sprint, sabar. Jadinya sabar ya. Oke, banyak nggak sih Mas kalau dari
kerja korporasi terus menjadi pebisnis terus kerja korporasi banyak. Nah itu makanya yang saya bilang kalau bisa analisa dulu. Oke, saya cerita satu klien saya yang tadi sebenarnya di awal saya udah mention sedikit. Dia ini usianya 58 tahun, oke. Sebagai seorang karyawan dia di C-level. Gajinya di angka 100 something. Dia keluar karena ada partner bisnisnya menawarkan bisnis ikan, frozen food, ya di daerah Maumere. Oke. Dengan gaji dia yang tadi 100 itu, dia quit dan ngambil pinjaman kurang lebih 8 miliar rupiah. Aset dia ya nutup 8M. Tapi dia dengan catatan dia punya 2 orang anak. Anaknya ini dua-duanya masih sekolah. Oke, singkat cerita, tahun pertama profitnya bagus. Tahun kedua, dia baru tahu ternyata selama ini dia tuh ditipu sama partnernya. Nah, dia udah masukin ke beberapa pertama ditipu, jadi omsetnya itu sebenarnya digelapkan. Jadi dia sebenarnya tidak dapat banyak. Oke. Yang kedua, dia tidak ada pengalaman di lapangan. Karena dia adalah orang yang di belakang panggung biasanya. Gitu kan. Jadi dia tidak pernah di depan. Ya nggak pernah di operasi gitu. Dia orang finance by the way. Nah, dia nggak tahu sebenarnya dramanya di lapangan itu seperti apa segala macam. Itu yang nanganin adalah temannya dia. Itu makanya temannya dia bisa melakukan manipulatif segala macam. Nah, kebangkrutannya mulai dari mana, Ki? Kebangkrutannya adalah dimulai dari pertama partner yang salah, kedua bisnisnya itu tiba-tiba dituntut karena meng-hire, balik lagi nih, ini gara-gara apa? Gara-gara saudara. Dia meng-hire saudaranya sendiri untuk menjaga frozen foodnya. Tiba-tiba mati lampu. Mati lampu, itu semuanya basi. Seberapa banyak? Itu puluhan bahkan ratusan juta. Dan itu harusnya dia masukin ke sebagai supplier di sebuah restoran bagus lah di Bali. Nah, harusnya dia masukin ke sana. Kalau dia tidak bisa masukin, dia kena denda karena di kontraknya ada. Jadi dari situ mulai tuh minus, susah kan recovernya segala macam. Habis itu dia pisah sama partnernya segala macam, utangnya tiba-tiba numpuk. Dah, habis itu kolaps, ya kan? Bahkan anaknya juga jadinya kan, kasihan anaknya juga ya, stressful. Dan saya yakin ketika bisnis kita lagi kolaps, yang kena tuh mental kita. Dia sama pasangan juga jadinya ribut karena ngomongin apa? Uang. Karena udah pakai emosi. Lu sih nggak ngerti, gue kemarin udah bilang kan, ini partner tuh kayaknya kurang oke, bla bla bla. Wah, ribut dah. Ya kan? Ketika datang sama saya, solusinya apa yang saya bilang? Ya harus kerja lagi, apalagi ini bisnisnya juga udah minusnya udah kebanyakan, ya kan? Ini bahkan ya pokoknya dengan drama-dramanya lah ya, intinya tidak bisa dilanjutkan. Dan akhirnya dia kerja lagi, tapi ya dengan skill dia, tadinya dia C-level, jadi C-level lagi gampang nggak? Gampang, tapi kasihannya apa? Jadi kalau misalnya dari hitung-hitungan usia 65, utangnya baru lunas. Kasihan dong. Ya dong, kasihan lah. Kayak mulai dong. lagi dari walaupun nol ya mulai lagi dari nol dengan gaji yang besar, tapi kan kasihan. Masalahnya usia loh. Ya, tinggalnya di daerah yang di pinggiran Jakarta. Ya, kalau dia udah usia segitu, kalau dia bawa kendaraan pribadi capek gitu. Kalau dia dikasih supir juga capek, lebih cepat dia naiknya kereta. Ya kasihan. Jadi kayak aduh, saya pas melihatnya, kalau itu bapak saya, aduh sedih banget. Gitu. Karena ini sih Mas, iya. Dan yang saya happy juga, tapi sebenarnya dari sisi dianya sebagai pebisnis cepat move on. Ya udah, kemarin gagal, gimana caranya nutupin? Ayo secepat mungkin jalan yuk. Gitu.